gini ya, Yesus sendiri menurut Yesus ngerti nggak maksudnya? Dia itu mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang, bukan Tuhan. Kenapa saya bisa eh, berperspektif seperti itu? Perspektif saya seperti ke situ karena ya acuannya di sini di dalil Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Di situ Yesus berkata, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Kemudian kembali lagi ke sini. Kebilangan 23:19 itu juga ditegaskan bahwasanya Allah bukanlah manusia. Jadi pertanyaan saya, di manakah Yesus sendiri yang berkata bahwasanya dia adalah Yesus dan dia meminta kepada umatnya untuk disembah? Terima kasih. Silakan Bang Bintang. Jangan terlalu pakai ilmu kau dengan saya, Kak. Bang Singa tahu saya. Nah. Memangnya saya ini anak kuliah apa? Bintang Timur, ini Jumandu Junior ini masih SMP. Masa kamu kalah sama anak SMP? Gimana sih? Bukannya jangan tanya kayak saya ini anak sekolah. Ini saya buta huruf di sini nih, Kak. Begitu. Gimana nih? Tanya kayak rafianya di mana, begitu enaknya, begitu, Kak. Ini saya bercanda, saya ngomong. Ya namanya tanya orang yang belajar ilmu pengetahuannya, begitu memang caranya. Kalau kau bilang tadi orang Nazaret, ya memang orang Nazaret. Kalau kau mau bilang tadi orang di bumi, ya manusia di bumi. Tidak ada salahnya. Nah, Tuhannya di mana? Nah, itu masalahnya yang harus kita pikir bersama-sama. Baru naik mungkin kena report ya. Tunggu bentar. Wah, hebat kali ya. Oten-oten di bawah. Omelin dong Bintang Timur. Nih temanmu report-report aja ini. Nah, mereka tidak mengerti kitab suci itu. Biasanya orang tidak mengerti itu mudah marah begitu. Oh iya, kamu mengerti. Lah saya kan jarang marahnya nah. Ya, oke. Aku mau bertanya, apa sih tujuannya orang Kristen itu? Tunggu bentar, aku lihat dalil dulu, salah aku nanti. Abu Sarwa, selamat sore, apa assalamualaikum nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Mas. Sekali lagi kepada teman-teman di bawah, anak kecil masih SMP di report, bayangkan itu. Kok kelewatan kali Juma Junior tadi kan? Iya kena report. Kasihan dia. Saya ini bang semua Bang Singa tahu. Nah saya ini Katolik lah. Jangan begitulah. Orang baru belajar tuh begitu tidak ada salahnya. Kamu kan Katolik nih. Izin bentar ya kakak-kakakku ya. Kak, umur Bang Bintang Timur ada nggak sekarang 55 tahun? Benar sekali apa yang abang bilang itu. Tepuk tangan dulu sama Singa Allah. Ternyata kesaktian Singa Allah masih ada ya. Ya, di umur 55 tahun ini udah berapa kali ikut Paskah gitu? 55 kali. Oke, siap. Apa saja yang dilakukan ketika Paskah? Oleh masa saya mau jelaskan di sini rumit kalau satu persatu tuh bang. Oke, aku ini aja ya. Ketika melaksanakan Paskah, tentunya Bang Bintang Timur mencuci sebuah patung, entah itu patung Maria atau patung Yesus, benar atau tidak benar? Benar sekali. Apakah ketika itu Bang Bintang Timur mencium kaki dari patung tersebut? Mencium kakinya. Nah, pertanyaan saya, sudah berapa kalikah Bang Bintang Timur mencium kaki orang tua Bang Bintang Timur yang sudah mengandung Bang Bintang Timur, melahirkan, menyusui, membesarkan? Jadi begini, ukurannya mencium kaki orang tua itu bukan seperti ukuran saya mencium kaki Tuhan Yesus di waktu Paskah, bukan begitu. Menurut saya begitu.
Jadi kalau dengan orang tua, asalkan saya bilang, Bapak saya pergi dulu, Mama saya pergi dulu, itu sudah luar biasa buat dia. Oh gitu. Mana yang lebih hormat, Bang Bintang Timur kepada patung Yesus ketika Paskah atau kepada seorang ibu Bang Bintang Timur? Kayaknya saya lebih menghormati saya punya patung Tuhan Yesus deh. Oke, ketika ini menarik ya. Ketika dengar dulu Ustaz. Tapi Iya. bertanya, saya Iya. jawab terus loh. Ingat toh, Iya. jangan jadi Tunggu dulu. kesalahan, loh. Ah. Tunggu dulu. Nanti saya Apakah nangis baru patung- tahu loh. Ya Allah, tunggu dulu. Oh. Apakah patung Yesus itu bisa memperkenalkan Bang Bintang Timur untuk melihat dunia yang indah ini, Bang Bintang Timur? Oke, ini agak rumit sedikit ya. Kalau agak rumit berarti saya tarik nafas dulu, nah. Tarik napas, hembuskan, jilat dikit. Silakan. Karena begini, yang namanya buat iman saya, yang namanya patung Tuhan Yesus itu, ya apa namanya? Kalau mau bilang sih agak saya harus hormati karena itu kan apa namanya? Kalau bahasa kerennya apa? Manifestasi itu apa ya? Saya juga kurang paham itu, Bang. Ya, maniterasi, Bang. Iyalah, saya tidak rumit bahasa, soalnya buta huruf ini Kak, begitu. Jadi dia melambangkan bahwa dia itulah yang ada di depan saya, jadi digambarkan sedemikian untuk saya mengimani dan menghormatinya, begitu. Untuk saya. Bukankah ada Assalamualaikum. larangan, Bang? Maaf tadi Bukankah jaringannya ada hilang. larangan? Waalaikumsalam warahmatullahi Bukankah wabarakatuh. ada larangan tidak boleh ada patung? Iya, nanti kita ke situ, Bang Erik. Langsung aja, Bang. Iya. Tidak, Langsung sambung aja, dulu, Bang. bukan. Aku Kalau ingin nanti saya bisa menyandingkan jawab begini. sama-sama, jangan. Tunggu bentar. Aku ingin menyandingkan apakah yang lebih berjasa kepada Bang Bintang Timur ini adalah sebuah patung atau ibunya? Siapa yang lebih berjasa di sini? Patung apa ibu? Begini, kalau abang berpikir bahwa itu sebuah patung, mungkin ibu yang lebih berjasa. Tetapi kalau saya berpikir bahwa patung itulah menggambarkan Tuhan yang saya imani, kayaknya Kan abang patung lebih mencintai patung daripada Bang, ibu kelamaan, sendiri. Bang. Aku nggak sabar, Bang. Nggak sabar. Bentar, Bang. Ya udah Saya lambui, maju, Bang. lambui saja. Lanjut. Ya. Jadi, apa sebab harus Yesus itu sabar loh, dituhankan, bang. Iya. Jangan Iya. terlalu rumit Kita dengan langsung saya, masuk Bang. ke- Harus Kita konsep sabar, Bang. ketuhanan aja, Bang. Apa sebab kenapa itu Yesus dituhankan? Anda tahu nggak, Mas, di mana masalahnya? Maksud saya, Apa sebab- kenapa sampai Anda Iya, tadi Anda katakan Yesus itu Tuhan. Nah, apa sebab Anda menuhankan Yesus? Anda nggak tahu sejarahnya. Kenapa Yesus itu dituhankan, dijadikan Tuhan? Iya, coba saya bertanya dulu, kira-kira kenapa Anda bisa bilang begitu kepada saya? Ya, karena mayoritas Kristiani itu menyembah Yesus, Bang. Menuhankan Yesus. Masalahnya di mana, Bang? Ya, ini dulu yang perlu kita kupas. Apa sebab Iya, Yesus itu makanya dijadikan Tuhan? saya ingin tanya, kenapa Abang bisa bertanya begitu dengan saya? Ya, karena ada sebab musababnya kenapa Yesus itu dituhankan, Bang. Ada. Ya terserah lah, Ada nih, Bang, makanya masalah. begini, saya Anda, tanya dengan Abang Bintang Timur, Abang punya data nggak? Yo, Bisa Anda nanti buka Kayaknya- data sambil baca? kayaknya Tuhan Yesus dulu kalau berdebat dengan ahli Taurat tidak pernah tanya data deh. Iya, betul. Ahli Taurat, betul itu, Bang. Ahli Taurat lah yang menjadikan Yesus Tuhan. Yang dulunya Oh, mereka tidak. tinggal sejaman dengan Yesus, ya kan? Mereka dulunya tinggal sejaman dengan Yesus. Dan juga orang-orang Parisi, kan begitu? Oh, tidak, Bang, tidak. Yesus mengecam, bukan ahli Yesus Taurat, Bang. mengecam serta mengutuk mereka, Bang. Apa yang dikutuk oleh mereka?
Apanya yang dikutuk dari ahli kitab, ahli Taurat, dan orang Farisi? Pekerjaan mereka, Bang. Di Matius 23 nomor 15. Celakalah hai ahli Taurat, orang Farisi, ya kan? Dan orang munafik. Kau mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Sebab kau mendirikan satu ajaran di sana yang di luar dari ajaranku. Matius 23:15. Disitulah Yesus mengecam serta mengkutuk mereka. Pekerjaan mereka lah yang dikutuk oleh Yesus terhadap mereka, Bang. Apa ajarannya? Menjadikan Yesus Tuhan. Benar tidak? Sementara Yesus melarang ke-12 muridnya agar tidak mengajarkan, memberitakan Injil keluar dari Yerusalem. Sampai ke kota Samaria pun tidak boleh. Yesus hanya diutus kepada Bani Israel, Matius 15:24. Kalaupun ada tertulis amanat agung, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Bangsa Yahudi yang sudah tercerai-berai keluar dari Yerusalem, Bang. Mereka pindah hijrah ke negeri-negeri lain, ke bangsa-bangsa yang lain. Nah, tugasnya Yesus memerintahkan muridnya untuk mencari mereka yang sudah tersesat. Nah, akibat mereka yang sudah tersesat ini, Paulus and the gang, ya, mencari orang-orang Yahudi agar tidak lagi ikut tunduk kepada hukum Taurat. Makanya ahli Taurat ini datang kepada mereka dan mempelintir ajaran Yesus. Mereka membawa Taurat ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Abang terlalu panjang ngomong dengan saya. Nah, kapan saya ngomongnya, Bang? Jangan terlalu Ya ini, panjang. Bang, inilah sebabnya kenapa Yesus itu dituhankan, Bang. Akibat perbuatan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya Yesus selalu mengecam mereka. Begini, Coba Anda baca, Bang, Matius 23 nomor 15, Bang. Ya, sebentar, Bang, sedikit lagi. Bang, sedikit lagi, Bang. Matius 23:15. Ya, mereka mendirikan satu ajaran. Ajaran apa itu, Bang? Ajaran apa, Bang? Apa yang diajarkan kepada mereka? Kepada Yahudi-Yahudi yang awam. Saya juga tidak tahu apa yang Abang ngomong. Ajaran apa maksudnya? Iya, Abang buka data Matius 23 nomor 15. Celakalah hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang munafik. Kau mendiri sebab engkau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, lalu mendirikan satu keyakinan, ajaran, dan kepercayaan di sana. Lalu setelah versimu itu kau benar, ya, padahal kau tahu itu adalah menyesatkan, orang itu sesatmu, dan kau sangka, dan disangkanya orang Yahudi yang sudah kau sesatkan itu bertobat kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang dijual oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini kepada ya orang Yahudi yang awam tadi bukanlah Tuhan yang benar, Tuhan-Tuhanan, Bang. Tuhan-Tuhanan. Makanya apa? Ahli Taurat ini membawa Taurat ke luar dari Yerusalem, lalu dikomparasikan, lalu disinkronkan dengan ajaran pagan. Di mana kapan Tuhan Allah Bapa ya memerintahkan atau mengutus para nabi di luar dari bangsa Yerusalem? Di mana datanya, Bang? Tidak ada. Makanya dikatakan Yesus, mereka ini diserahkan, anak manusia ini diserahkan kepada orang-orang, pada golongan yang tidak mengenal Tuhan. Siapakah yang tidak mengenal Tuhan? Orang tentara Romawi. Diserahkan, Bang, kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah satunya adalah tentara Romawi. Nah, jadi kapan Tuhan ini, Allah Bapa ini mengutus para utusan untuk datang kepada orang-orang di luar dari Yerusalem, Bani Israel? Nggak ada, Bang, datanya. Hanya terkhusus kepada Bani Israel, dari Yakub sampai Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, Bang. Makanya saya bertanya tadi, ajaran apa yang mereka dirikan setelah mereka keluar dari Yerusalem, ya, lalu menetap di suatu bangsa dan menjadikan Yesus itu Tuhan? Ajaran apa itu, Bang? Menyesatkan bangsa Yahudi. Abangku. Silakan jawab Bintang Timur. Silakan, Bang. Saya maunya santai, Sar. Begini, Bang. Santai ini, Bang, santai. Saya jelaskan. Tunggu bentar, Bang Herman, Bang Herman.
Ya, silakan jawab Bintang Timur. Iya. Jawab. Jadi saya jelaskan sesuai dengan begini, abangku tadi siapa Bang Cerita kok? Saya ini di kebun Bang. Nah, saya di kebun. Nah, begitu. Beliau nggak nanya lagi di mana, Bang. Iya, artinya begini, jangan bilang nanti mana datanya, coba buka. Tidak ada. Jadi begini, saya jelaskan begini. Yesus mengajarkan kepada setiap orang, bukan kepada golongan ataupun orang-orang kelompok tertentu, bukan begitu. Jadi dia mengajarkan setiap orang tentang bagaimana caranya manusia itu menyembah Allah yang Maha Esa atau alam semesta itu. Begitu. Kalau mau seperti abang bilang tadi, kayaknya susah saya masuk akalnya. Karena buat saya, dia mengajarkan perorangan kepada setiap orang yang mau menerima dia di dalam roh. Karena kalau orang itu tidak bisa memahami roh, tidak bakalan orang itu bisa mengerti apa yang dia ajarkan itu. Begitu. Saya tidak ngomong Yahudi, Islam, Kristen, tidak. Di Saya ngomong Yohanes perorangan. 17, Bang, di Yohanes 17 nomor 9, Yesus berdoa hanya kepada Bani Israel, Bang. Dan Matius 15:24, Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Sama siapa setiap orang, Bang? Kalau memanglah Injil itu sampai kepada tentara Romawi, tentunya tentara Romawi akan beriman kepada Yesus sehingga Yesus tidak akan dibunuh oleh mereka. Hanya kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, kenapa dia bilang di situ ada yang dia bilang hanya kepada Bani Israel? Coba Abang jelaskan kenapa? Iya, dia hanya diutus kepada Bani Israel sesuai dengan data di Al-Quran. Wa rasulan Bani Israel anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fahangfuhu fihi fayakunu tayran bi iznillah. Jadi Yesus itu hanya diutus kepada Bani Israel dan dia diberikan mujizat ataupun tanda. Abang pakai data dari Al-Quran ya? Iya, karena data dalam Bible Anda juga Anda bantah. Yesus hanya kalau sudah menggunakan kata hanya, Bang, kita kan orang Indonesia, berarti tidak kemana-mana Yesus ini, hanya kepada Bani Israel. Presiden Jokowi hanya memimpin di negara Indonesia, tidak mungkin Presiden Jokowi memimpin Malaysia, Bang, tidak mungkin. Ya, kita sapa dulu Bang Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, kalau sudah kata hanya, tidak mungkin juga Yesus itu ajarannya sampai keluar dari bangsa di luar dari Bani Israel, Bang. Haruslah kepada Bani Israel penyampaiannya. Seperti itu, begini, Bang. Boleh-boleh saja. Makanya saya tanya tadi, kenapa, kasus apa sehingga dia bisa bilang seperti itu? Begitu maksudnya. Tentu ada kasusnya, sehingga dia sampai mengatakan begitu. Itu masalahnya apa? Misalnya contohnya begini, Bang. Itu kehendak Tuhan, kehendak. Ya. Itu kehendak Allah Bapa, Bang. Nanti bukan begitu, Bang. Kalau Abang jawab begitu, kita tidak bisa ngomong banyak lagi kalau pakai kehendak itu. Nah, itu masalahnya. Iya. Allah berfirman, Allah berkehendak, ya Tuhan yang Yesus yang mengutus Yesus itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Maka di Matius 24 nomor 25 dan iya, ada seorang wanita perempuan yang dari mana Kanaan itu tidak dianggap, Bang, dikatakan guguk oleh Yesus, bukan domba. Kalau saya bilang, kenapa sampai Allah berkehendak demikian? Kira-kira Abang bisa jawab tidak? Ya, selamat siang Bang Herman. Ya, begini, Bang, namanya kehendak, Bang. Kehendak Tuhan kita mana bisa, Bang. Lanjut. Tuh. Ya, Bang Erik, habis ini kita lanjutkan dengan Zuma Junior ya. Tadi terputus dia. Lanjut. Oke. Nah, kalau namanya kehendak Tuhan, apa kuasa kita, Bang? Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menginginkan Yesus itu datang kepada Bani Israel, di mana mereka sudah menentang hukum-hukum Tuhan.
Yaitu hukum Taurat yang pernah dibawa Nabi Musa Makanya alaihissalam kan kepada kalau mereka. kita ngomong kehendak itu harga mati. Sehingga saya bertanya, kalau abang ngotot ya, maka saya bertanya, kenapa Tuhan menghendaki begitu? Ya, silakan Zoma Junior. Tadi yang terputus lanjutkan. Atau kalau Bintang Timur nggak bisa menjawab, nanti minta tolong ke Bang Herman ya. Dia itu oten juga, ya. Ya, Ya, silakan. ya. Sudah lanjutlah kalau gitu. Jadi Ya, seperti boleh ini. lah, boleh. Nah, untuk Bang Bintang Timur, di situ tidak ada ayat satupun yang ada di Bible yang Yesus itu berkata dia adalah Tuhan dan menyuruh Bani Israel untuk menyembahnya. Justru banyak sekali ayat yang ada di Bible yang mengatakan bahwasanya Yesus itu hanyalah sekedar utusan. Dan Yesus sendiri juga mengatakan bahwasanya dia adalah orang dari Nazaret. Dia tidak berkata bahwasanya dia Tuhan. Banyak. Nah, jangan terlalu bernarasi jauh-jauh lah, begitu saja. Oke, Bagaimana? Sama kalau jawab. seperti itu tunjukkan, kalau seperti itu seperti ini aja. Nah, siapakah Yesus menurut Yesus? Simpel kan? Kenapa kau bertanya siapa Yesus? Siapa kau menurut kau? Coba kau jawab dulu. Menurut aku Yesus adalah utusan, anak Tuhan. Bukan. Siapa kau menurut kau? Coba kau jawab dulu. Ya, aku adalah manusia yang diciptakan Allah dan diberi nyawa untuk hidup di bumi ini. Aku tidak pernah mengatakan bahwasanya aku juga Tuhan. No, karena aku hanyalah ciptaan. Sejak kapan orang mengatakan siapa kau dan siapa kau? Ya, kalau seperti itu, Bertanya gini aja dia kamu, nggak bisa itu cuma Junior. kamu ngerti nggak pertanyaan aku? Oke, istirahat dulu Bang Bintang Timur ya. Bang Herman bisa menjawab nggak? Oke lah. Istirahat dulu, mute dulu. Bang Herman, izin ya Bang Oji ya, Bang Erik bentar ya. Kita tes dulu nih. Bang Herman bisa menjawab nggak? Ini silakan. Siapa Yesus menurut Yesus kata Juma Junior? Ya, kasih dulu udah persilahkan ya. Ya, ini pertanyaan yang penting ya. Siapa Yesus menurut Yesus? Jadi sebelumnya Yesus bertanya pada murid-muridnya kan, siapakah saya menurutmu? Jawaban Petrus itu sangat akurat dan Yesus senang mendengarnya. Petrus menjawab, kamu adalah Mesias yang kudus dari Elohim, dari Allah dalam bahasa Alkitab LAI, dari Elohim gitu ya. Dan itulah jawaban Yesus juga. Waktu itu gimana kasusnya? Waktu sama perempuan Samaria ya kan. Jadi Yesus entah bagaimana kronologi ceritanya, akhirnya Yesus berkata, akulah dia, maksudnya akulah Mesias itu yang dijanjikan kepada leluhurmu, leluhur kita gitu maksud Yesus ya, kepada perempuan Samaria itu. Akulah dia, Mesias itu. Terus izin. Terus di Kisah Para Rasul 22 nomor 8 di situ jawabku, siapakah engkau Tuhan? Tanda seru tuh. Nah, kata Yesus nih, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Jadi itu siapa Yesus menurut Yesus? Jawabannya di sini di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Yesus sendiri berkata, aku Yesus, orang Nazaret. Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang itu kan manusia. Ya iyalah, Mesias itu memang harus datang sebagai orang. Kalau enggak ya enggak bisa dia jadi Mesias. Itu loh, itu syarat mutlak itu. Terus kenapa bilang Tuhan? Tuhan, gak usah lah pakai kata Tuhan jadi bingung nanti. Tuhan aja Tuhan. Tuhan Itu kan asal katanya Tuhan. Tuhan kan berarti bukan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan, tergantung. Ayo Bang Herman. Tergantung Pusing, ininya kan? itu, tergantung pemahaman Berarti kita. kalau kan Kalau di ada bahasa Inggris kan pahlawan, nggak ada ada. tuh gini, ada tuh pahlawan, tuanku Imam Bonjol. Berarti Imam Bonjol itu Tuhan. Ayo, berarti membonjol Tuhan Bang Herman enggak? Gimana Bang Herman? Jangan di mute, weh, buka mute-nya. Iya ada ini.
Ah, iya, kayak di bahasa Inggris aja kan nggak ada Tuhan di sana. Jadi mereka nggak punya Mesias, nggak punya yang maha Loh, kuasa. Kan nggak tadi juga. Anda bilang Tuhan itu sama dengan Tuhan. Tuhan, tapi dia artinya Tuhan yang ilahi, makanya ada kata Tuhan. Memang Yesus itu ilahi kan? Emang Sebelum Tuanku Imam Bonjol itu bisa memakai kata Nggak, Tuhan, makanya sedangkan nggak bisa Tuhan Tuanku Imam sendiri itu Bonjol yang menjadi, merujuk kepada dia yang berkuasa kan? makanya nggak bisa Tuanku Imam Bonjol menjadi Tuhanku Imam Bonjol. Tapi kalau Yesus, Terus kalau kenapa dari Anda bilang tadi nggak usah pakai Tuhan kalau bingung? ya Terus maksudnya kenapa bilang begitu? biar nggak repot saya menjelaskan gitu loh. Toh nggak akan menghilangkan esensi kemesiasan Yesus. Tunggu bentar. Bang Arman, jangan galak-galak, dia masih SMP. Jangan galak-galak atuh ah. Galak ya, berarti harus kurubah ya, agak lembut ya. Lembut-lembut Padahal lah. biasa aja menurutku. Iya, Di sini kan pertanyaannya, siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut muridnya. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 8, Yesus sendiri yang menjawab, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Iya. Udah simpel itu aja. Iya, kalau itu kan hanya pengakuan identitas diri yang biasa, namanya ini, asalnya ini. Ya kalau itu Loh, doang ya. pertanyaan Terus ini kembali ke pertanyaan awal. Pertanyaan bentar, awal. bentar. Ya, Iya, siapa tahu, ngerti, Yesus menurut ngerti. Yesus? Bentar. Enggak loh, iyalah. Kan ini kan saya menjelaskan. Kalau hanya itu aja yang kita ikutkan, Oke. berarti Yesus ini nggak siapa-siapa. Terus kita semua orang kita kan jadi bodoh. Bukan itu maksudnya. Kalau hanya Ya, saya yaudah, ini jelaskan namanya dulu. ini, asal saya dari ini, ya sudah. Kalau cuma itu toh, kayak Jokowi ya. Jokowi mengaku dirinya, aku Jokowi, aku dari Solo. Cuman itu toh. Tapi Terus siapa Jokowi gitu dong? Bukan Gini, itu loh gini. maksudnya. Tat- Pertanyaanmu itu nggak akan mengarah ke siapa Yesus? Ya Yesus, ya Yesus dari Nazaret. Nggak ke sana orang menangkapnya loh. Kalau pertanyaan seperti itu, gitu loh. Tapi seperti ini. Nah, di bilangan 23 nomor 19, di situ Allah bilang, Allah bukanlah manusia. Ya Yesus kan bukan Tuhan Maha Kuasa. Dia kan utusan. Tapi utusan ini berkuasa atas surga dan bumi. Iya. Diberi wewenang. Berarti sudah jelas dia itu bukan utusan. Dia itu bukan Tuhan, tapi utusan. Oke, kalau definisi Tuhannya menurut KBBI harus Maha Kuasa, bukan Tuhan. Kalau memang begitu. Bukan menurut KBBI, tapi menurut Yesus. Menurut KBBI, Tuhan itu haruslah yang Maha Kuasa. Menurut Alkitab LAI, Tuhan itu adalah Tuhan yang bersifat ilahi dan berkuasa atas hidup manusia. Oke, Jadi Tuhan Yesus itu termasuk yang berkuasa. Yang mengutusnya termasuk. Waktu itu, Dua. Oke, Itu loh, waktu dua itu yang Tuhannya. ada kan itu ayat yang dia memerlukan keledai. Nah, Bentar. di situ kan Paham dulu, sebenarnya paham dulu biar enggak saya sudah paham, saya sudah Enggak. paham. Ingat, lihat di Alkitab LAI Tuhan itu ada dua. Bisa diterima? Di Bisa. Alkitab Tuhan LAI, itu ada dua. ya Tuhan itu ada dua, Yahweh dan Yesus. Tapi kalau kita Tuhan itu- memakai kacamata KBBI, definisi Tuhan di KBBI adalah harus yang Maha Kuasa. Berarti Anda tidak cocok masuk di Indonesia nih. Kan di Indonesia tuh Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan artinya tunggal. Kalau dua ya Anda cocok tinggal di Indonesia nih. Nah, kalau kita pakai kamus besar bahasa Indonesia, berarti Tuhan yang dimaksud di situ adalah Yahweh, Sang Bapa yang mengutus Terus Yesus, kenapa gitu Anda loh. bilang tadi Tuhan itu dua? Itu kacamata kacamata Alkitab LAI gitu loh. Kalau Anda bilang Tuhan itu dua, ya Anda tidak pantas tinggal di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri ya Begini, kan kalau Pancasila karena- itu dasar karena udah negara. lintas iman, begini loh, biar nggak repot ya. Karena Anda kan ngotot Enggak. harus Indonesia. Enggak Oke, gitu, enggak gitu. enggak, Anda sendiri berarti yang mengatakan. kita harus menggunakan KBBI kan? Oke, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Kita menggunakan KBBI ya. Yesus bukan Tuhan. Dia Tuhan. Bisa diikuti? Dia Tuhan. Tuhan, oke, Tuhan. Oh, dia Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Ya, KBBI kan? Kita ikut KBBI ya, nggak masalah. Dia Tuhan Mesias, itulah Yesus. Dia mengakuinya, Tuhan. muridnya Petrus mengakui seperti itu. Tapi di sini Yesus sendiri bilang, akulah Yesus orang Nazaret. Iya, Dia nggak bilang akulah Yesus kalau soal Tuhan. itu ya, misalnya namamu ini siapa nih? Juma Junior. Aku Juma Junior, asalku dari Padang. Ya terus apanya yang mau dikejar kalau cuma itu toh? Loh,
Tapi Saya kalau Jokowi dari Tuhan Solo. ya, And then so what? Kalau kamu Jokowi dari Solo. Yang Oke, penting itu kalau kan dari seperti Jokowi itu, kita di benak kita itu presiden gini. gitu loh. Poin pertama yang saya tangkap, Anda tadi bilang Tuhan itu ada dua. Kemudian Enggak itu usah di situ. Yesus Tentang gini, pertanyaan jangan dipotong di dulu. kisah para rasul tadi. Di Terus kisah para rasul Yesus tadi itu udah itu clear ya. bilang orang Nazaret untuk menjelaskan identitasnya. Pertanyaan saya, kenapa mesti Tuhan menjelaskan identitasnya? Kalau semisal dia itu diketahui bahwasanya dia yang maha kuasa, dia adalah sang pemilik alam semesta ini. Kenapa dia mesti memperkenalkan identitasnya? Kalau kita tahu bahwasanya memang dia sang pemilik alam semesta ini. Ya, dia Mesias, dia pun harus memperkenalkan dirinya. Oh, Dia Tuhan Maha nggak ke situ, Kuasa, mohon maaf. dia pun harus memperkenalkan dirinya. Biar umatnya nggak keliru. Tuhan Maha Gini Kuasa. konsep Tuhan Anda itu. Maksudnya aku turun saja dulu karena kalau dua orang saja sudahlah, saya turun dulu gitu. Kok turun Bang Bintang Timur? Gini, Anda tadi Habis bilang katanya cuma dengar kamu dua ngomong, tidak ada ramenya. Iya, jangan turun dulu kamu. Silakan, Bintang Timur yang menanggapi lah kalau kayak gitu. Bang Bintang Timur. Begitu Sama data anak tidak kecil ada aja yang kalah kalah, loh. beras Sama anak baru kecil ada aja dah. kalah. Sama anak kecil aja kalah logikanya. Bukan soal anak kecilnya, soal habis datanya. Kalau kayak gitu bantu saya Bintang Timur. Kalau menurut saya pas, kalau enggak silakan. nah saling Argumenmu. membantu tuh. Begini Kak. Lanjut. Kita ini ngomong kalau dengan junior ini kan dia kan harus matematika sekali, nah begitu. Gitu. Jadi Iya, dia jadi ambil yang satu dua ayat yang konteksnya dia seperti itu. Padahal kasih karunia itu tidak sesederhana matematika. Oke, di Yohanes 9 nomor 5. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Iya. Gimana? Memang Mesias itu harus jadi manusia loh. Cuma junior. Matius 13 nomor 37, ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia." Iya, itu gelarnya anak manusia juga. Jadi Mesias itu bergelar anak manusia, juga anak Elohim. Dia itu kan perantara. Dia jadi dua gelar itu disandangnya, dia layak. Seandainya dia tidak datang sebagai manusia, dia nggak 1 layak menyandang Timotius. gelar Gini. anak manusia. Nggak boleh Oke. dia. Nggak ada Timotius legalitasnya. 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Iya. Terus apa yang mau ditanya di sana? Betul kan? Dua kan? Satu. Ada dua kan? Ada Satu. Bapa, Elohim No, ya. no, Yesus. karena Allah itu Esa. Gini. Coba penggalan katanya. Karena Allah itu Esa. Esa itu artinya tunggal atau satu. Dia berdiri sendiri tuh kata Esa. Esa itu nggak bisa dibagi dua atau berapa. Karena Esa itu satu tunggal. Terus selanjutnya kalimat Nah, selanjutnya dan apa? Esa pula dia berarti dan tunggal pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ada berapa pribadi di situ di ayat itu? Berapa pribadi? Eh, gini, ada Tuhan dan ada manusia. Ah, berapa pribadi? Itu aja simpel pertanyaannya kok. Berapa pribadi di ayat itu? Satu. Kok satu? Ada dua pribadi. Ya satu. Esa, Allah itu Esa. Esa pula perantaranya. 1 tambah 1. 2. Pengantara. Iya, ada Pengantara, saya kan nanya berapa bukan pribadi? perantara. Nah, 2 kan? satu. Kok 1? Aduh. Ih, Bagaimana? satu. Itu Coba kan 2 pribadi. Coba lihat Baca dulu penggalan baik-baik. penggalan katanya itu Esa. Esa itu kan tunggal tuh. Iya, tunggal Allah itu tunggal. Tunggal pula perantara Allah dan manusia, yaitu Yesus. Pengantara. Iya, Yesus gitu loh. Malu kali lo sama anak kecil kalah sama logikanya. Ngerti nggak? Aduh. Gimana ya? Ya, aku tuh Kurang. jadi- Ya, Oke, sini. gini. Bintang Kan saya Timur, kan kalau tadi yang saya menjawab sudah dulu Bintang Timur. Kalau yang ngajak ngobrol kawan ngobrol dia, aduh, capek saya.
Gimana Gini, sih? gini, gini. Kalau gini aja. Kan saya tadi sudah tuh memunculkan beberapa dalil yang berkata Yesus itu manusia atau utusan. Dan sekarang satu saja dalil yang saya minta. Yang Yesus membantah semua itu. Bahwasanya memang dia adalah betul-betul Tuhan. Coba ada nggak satu ayat yang mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Kan kalau Tuhan itu kan dia menegaskan tentang ketuhanannya tuh kepada manusia, biar manusia ini sih percaya, kayak dia menegaskan gitu ketuhanannya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, ada satu ayat saja yang menegaskan bahwasanya memang dia betul-betul Tuhan, dan dia mewajibkan kepada, kan ini dia diutus untuk Bani Israel, berarti dia mewajibkan kepada orang-orang Bani Israel untuk menyembah dia. Gimana, ada nggak? Sebelumnya Juma Junior ini udah kuliah, masih SMA atau gimana? Boleh tahu nggak? SMP. Masih SMP. Aduh, Nggak malu tuh Bang Herman. pantas susah saya menjelaskan. Ayo, Gimana? jawab dulu Juma Junior. SMP masih kuliah? SMP. Gimana sih? SMP? Ya, baru naik kelas 3, Bang Ya, Herman, tapi udah umur 14. tertarik Bang ya Herman nih. ngurusin yang gini ya. Iya Bang ya. Herman. Ya, gimana Anakku Bang? juga cerdas kok. Dia tanya dengan saya, siapa manusia pertama? Saya bilang Adam, dia bilang bapak bodoh, dia bilang. Bukan Adam. Jadi? Cerdas nah anak sekarang tuh. Iya ya, cerdasnya mungkin udah beda ya. Cerdasnya Cerdasnya karena dia beda. bilang bapaknya bodoh. Ah, durhaka anak bapak nih. Dia bilang, saya bilang Adam, dia bilang bukan kok. Itu bohong bilangnya kok. Terus siapa, monyet? Tidak ada dia bilangnya. Jawab dulu itu pertanyaanku, jangan dialih. Tidak ada buktinya dia bilang. Makanya anak Silakan. sekarang sudah, Iya. jangan heran. Silakan jawab dulu Bang Herman. Enggak gini loh, yang tadi loh, jangan lompat-lompat loh. Ini kan masalah logika sederhana. Kalau ini aja nggak beres ya sudah lah, aku turun lah. Iya, logika sederhananya Kan jawab kamu yang dulu. mengangkat ayat itu. Allah itu Esa, Elohim itu Esa ya. Bahasa aslinya kan Elohim bukan Allah ya. Allah itu kan nama ilah kalian kan. Elohim itu Esa. Iya kan, kayak gini kalau logikanya. Elohim Oke. itu Esa. Esa pula yang menjadi perantara Elohim dan manusia, yaitu Yesus. Berarti kan 1 tambah 1, 2. Nah, yang mana di situ Tuhan Maha Kuasa? Yang Elohim tadi. Siapa yang jadi perantara itu, yang jadi Mesias itu? Yaitu Yesus. 1. Ada 2 pribadi. Berarti Tapi pribadi Yesus bukan pertama Tuhan tadi, ya Bang Herman ya? Itu Maha Kuasa. Iya, Yesus bukan Tuhan. Kalau kita Kata pakai Bang kacamata Bintang KBBI. Timur, Yesus Tuhan katanya. Iya, Yesus bukan Tuhan kalau pakai kacamata ke BBI gitu loh Juma Junior. Bisa nggak diikuti? Jadi jangan bolak-balik. Buktikan Yesus itu Tuhan. Kan kita udah sepakat. Kalau kata Berarti Yesus Tuhan bukan itu Tuhan. ya bukan. Kan Nah, udah siap. sepakat kita. Yesus itu Iya, bukan Yesus Tuhan Maha bukan Kuasa. Tuhan. Dia Mesias, Tuhan Mesias. Lord Christ, Lord Jesus Christ gitulah. Bukan. Berarti yang Yesus ini sudah selesai ya Bang Dinda Juma Junior ya. Dia bahwa dia kesimpulannya adalah Yesus Iya, bukan Yesus Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi oten-oten di bawah jangan menuhankan Yesus lagi ya. Ini Bang Herman sudah angkat bicara nih. Yesus bukan Tuhan. Itu mereka lah. Kalau di internal mereka pakai kacamata Alkitab LAI. Mana bisa kita salahkan? Gitu. Abang make LAI apa tidak nih? Karena kebanyakan pakai LAI di gereja banyak pakai. Aku nanya abang, bukan kebanyakan. Tapi gini loh, kalau aku dengar kata Tuhan Yesus, katanya aku tidak menganggapnya sebagai yang maha kuasa, tapi Tuhan yang ilahi. Gitu loh. Tapi bukan maha kuasa di benakku. Loh, di mana-mana Tuhan itu maha kuasa. Iya, kalau Nggak lintas ada agama Tuhan gini yang kita nggak- pakai standar KBBI gitu loh. Tapi kalau Kalau Tuhan lintas takut iman ini- Juma Junior, tapi kalau Tuhan takut Ya. dia nggak maha kuasa, sering tuh dikerjain tuh sama gua Vijay, Govinda gitu kan, nggak maha kuasa dia. Ya, jadi kalau Juma Di mana? Junior ngomong Tuhan, berarti saya menganggapnya berarti yang maha kuasa, berarti itu bukan Yesus, itu Yahweh. Berarti Anda sedang ngomong tentang Yahweh gitu loh, Juma Junior. Paham ya? Ya, berarti oke. Jadi kesimpulannya ya Yesus bukan Tuhan. Sudah jelas kan? Tuhan. Bukan, dia Mesias kan? Tapi dia sesembahan kami.
Tahu nggak Nah. makna tunggal? Tunggal itu nggak bisa dibagi-bagi. Memang nggak bisa dibagi-bagi kan? Iya. Adat orang Israel juga sama kan? Iya, Yahweh tunggal itu Esa. nggak bisa dibagi-bagi. Kalau Allah sudah Memang. menegaskan bahwasanya dia itu tunggal, ya sudah jelas-jelas tunggal. Dia berdiri sendiri, nggak bisa dibagi. Betul, memang tunggal. Sudah. Tapi yang tunggal ini dalam menjalankan pemerintahannya, dia Nah, berarti yang Anda mendelegasikan sembah itu kepada sebenarnya anaknya. firman, bukan Bapa. Udah, jelas tuh. Pintar. Ya, firman itulah yang menjalankan roda pemerintahannya, kekuasaannya. Sang firman itu. Itulah anaknya. Yesus namanya. Mesias gelarnya. Oh, jadi Berarti Yesus sudah. ini setara dengan Tuhan logika begitu ya? Tuhan logika. Ya, pokoknya gelar itu kan gelarnya sang firman. Artinya kebijaksanaan sang Bapa itu juga dimiliki sang anak gitu loh. Istilahnya kalau Bang Singa Allah menjadi Tuhan ini ya, semua hikmat dan kebijaksanaan Waduh, Singa Allah aku janganlah dituanin. Aku sakit ini kalau Kayaknya digantung. diwariskan Jangan. sama anaknya abang gitu kan. Nah anaknya abang itu bisa abang gelari firman Singa Allah yang hidup. Gitulah kira-kira. Cukup Yesus saja yang kamu tuhankan, Bang Herman. Aku jangan. Jangan ya. Kalau ini Bang, logiknya gini. Untuk apa Anda menyembah sesuatu yang akan mati? Kenapa bukan Bapa saja yang Anda sembah? Kenapa mesti Yesus? Yesus kan itu mati. Dia Hidup lagi loh, jangan lupa. Kalau menurut Nggak saya nggak potong. percaya yang disalib itu Yesus. Tapi menurut Anda, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, jadi pertanyaan saya seperti ini, simple. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia kalau yang menanggung dosa manusia juga Tuhan? Nah, pertanyaanmu udah salah. Masalahnya di mana? Saya bertanya nih, makanya saya. Kan tadi udah sepakat kita kalau Tuhan itu yang Maha Kuasa, Yahweh, bukan Yesus. Nah, jadi Saya ngerti nih, tapi yang belum mengerti itu Bang Bintang Timur. Dia masih menganggap bahwasanya Yesus itu dengan saya. Iya, makanya saya kasih ke Bintang Timur. saya tanya kau saja dulu, sedikit saja saya tanya. Enggak, saya nanya di sini posisi saya ya. Saya nanya kepada Anda, bukan Anda yang bertanya kepada saya. Berarti saya tukang jawab. Kapan saya mau bertanya? Setelah Anda menjawab. Dari tadi kau bertanya, tidak pernah saya menjawab. Makanya Anda jawab dulu itu tadi pertanyaan saya. Apa yang kau tanya sudah? Tanya sajalah. Kalau saya nanti tidak bisa jawab, kita jawab sama-sama ya. Ya. Nah, sepakat. Lanjut. Ya udah tadi jawab itu pertanyaan saya. Sudah lupa tadi kau tanya lagi sudah. Oke lah, jadi sebenarnya gini aja ya, Bang Bintang Timur, aku luruskan dulu pertanyaannya. Pertanyaanmu biar kita benarkan ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kata Tuhan itu merujuk kepada yang Maha Kuasa. Berarti itu Yahweh, kalau yang saya pahami ya. Jadi pertanyaanmu berarti, kalau Tuhan menciptakan manusia, untuk apa manusia nanti, untuk apa Tuhan menanggung dosa manusia melalui anaknya itu, gitu kan? Itu baru betul. Untuk apa Tuhan harus mengurusin manusia ini? Gini, Bang Bintang, bukan Bang Herman, izin. Bang Bintang Timur kan menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus mati di kayu salib menurut orang-orang Kristen beberapa untuk menebus dosa-dosa manusia. Pertanyaan saya, di situ posisi Yesus sebagai manusia. Apakah bisa manusia menebus dosa manusia? Dan pertanyaan saya, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Kalau yang menebus dosa manusia sendiri itu Tuhan. Kan Tuhan bisa menghakimi. Nah, yang menebus dosa manusia lebih tepatnya itu Mesias ya. Mesias, utusannya Tuhan, anak tunggal Tuhan. Yang menebusnya Mesias, bukan Tuhan itu sendiri, bukan Tuhan Maha Kuasa sendiri. Lu ngerti konsep ketuhanan gak, Bang? Yang menebus itu Yesus. Tuhan itu Mesias, Tuhan itu tidak beranak. Bukan sang Bapa. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak bahwasanya ada nabi sebelum Yesus? Kok lari-lari? Enggak, aku mau saya pertanyaan. Enggak, iya makanya. Pertanyaan lo biar saya jawabnya enak. Ini bersangkutan, dulu. ini bersangkutan. Yang menebus dosa manusia ini bukan Tuhan Maha Kuasa sang pencipta, bukan Yahweh.
Yang menebusnya tapi Yesus. Yesus Mesias. Yesus. Yesus yang menebusnya. Ya, itu Yesus yang menebusnya. Dia manusia kan? Berarti kasihan Yesus dong. Ya, Mesias Yesus yang menebus. Berarti kasihan Yesus dong. Nah, kenapa ditebus Mesias Yesus? Ya, itulah apanya dia. Tugasnya dia sebagai Mesias. Itu tugasnya dia sebagai Mesias. Kecuali kalau dia nggak mau jadi Mesias, lain cerita. Berarti bukan Yesus yang akan turun. Kok kemana-mana ini? Siapa? Ya, Yesus. Ini yang bertanya saya, yang menebus ini siapa? Yesus. Yesus, anak tunggalnya, anak tunggal Tuhan. Tuhan kan yang maha kuasa tadi. Ya, anak tunggalnya lah yang menebus. Poinnya tuh gini, ada beberapa poin. Pertama, yang tadi tuh, di dalil yang tadi, Tuhan itu Esa tunggal, berarti dia nggak punya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang maupun nggak bisa dibagi. Nah, terus ya Tuhan terus itu siapa? Anda Yahweh. Dengar dulu, Tuhan yang Anda bicarakan itu kalau the konteks Alkitab berarti Yahweh. Ya, itu ilah Israel, namanya Yahweh. Tuhan Anda sebenarnya ini ada berapa nih? Yahweh, Tuhan kami itu Yahweh ya, yang maha kuasa. Nah, berarti Yahweh bukan Yesus. Ilah Israel gelarnya. Nah, berarti bukan Yesus. Yesus itu Mesias, anak tunggalnya. Loh. Gini ya, di Al-Ikhlas itu yang mohon maaf ya, saya pakai kitab saya tuh. Di Quran surah Al-Ikhlas, di situ dikatakan bahwasanya Allah itu tidak beranak. Enggak nyambung. Iya, Esa itu begini. Enggak nyambung nanti. Udah beda ilah. Esa. Tuhan itu konsep Tuhan itu tidak bisa menyetarakan dirinya dengan manusia. Anda tahu kan manusia itu tempatnya salah. Enggak. Kalau Tuhan menyamakan kalau Tuhan menyamakan dirinya dengan manusia, di mana konteks kemahaannya gitu? Mana itu maha kuasa? Memang nggak pernah Yahweh yang maha kuasa nggak pernah turun ke dunia jadi manusia, nggak pernah. Yang turun itu anak tunggalnya Yesus Mesias. Anak tunggal. Jadi bingung bertanya kenapa kan? Gini, kamu ngerti nggak sih kalau Esa itu artinya dia nggak bisa dibagi, berarti dia itu berdiri sendiri, nggak ada gitu istilah anak tunggal segala. Kan dia berdiri sendiri. Ya gini. Coba, kalau Anda berpatokan terhadap satu Tuhan, ya sudah itu saja, nggak usah bilang. Kamu punya anak, kalau kamu punya anak, jadi kamu nggak bisa dibilang tunggal. Kamu gimana? Punya anak, kamu nggak bisa lagi dibilang tunggal. Bahwa Juma Junior itu Esa. Gak bisa lagi. Saya nggak Esa. Punya anak nggak bisa lagi dibilang lagi Esa, nggak bisa. Saya nggak Esa karena banyak yang sama dengan saya manusia. Loh, banyak yang sama, tapi kan pribadi Juma Junior 27 yang sekarang saya bicara ini kan pribadi. Itu nggak Esa karena kan saya punya suami. Ya kan saya punya suami. Berarti suami saya berkontribusi dalam pembentukan anak itu, nggak sendiri. Gimana dong itu? Bentar dulu, biar sepakat dulu definisi. Berarti nggak bisa lagi dibilang Esa kayak gitu. Iya, saya nggak bisa lagi dibilang Esa. Nggak bisa lagi. Betul. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti ya kalau kayak gitu. Gini. Definisi nggak bisa sepakat kita. Gini. Anda Esa sendiri nih Esa. Ya gini. Maksud saya gini. Saya, kalau saya sendiri. Itu kan memang nggak bisa menghasilkan keturunan tanpa kontribusi suami saya. Enggak, maksudnya Esa itu loh, kata Esa. Kita kalau diskusi kan harus saya tidak bisa. Saya tidak bisa membagi pribadi saya. Saya tidak bisa membagi. Gini. Terminologi Esa ini kita sepakat dulu. Jadi kalau jomblo aja yang bisa dikatakan Esa, jomblo. Jomblo ini nggak punya siapa-siapa, nggak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya mama. Hanya itu aja yang bilang Esa. Ya, dalam segi pribadi. Dulu Herman, maksud dia itu yang namanya Tuhan itu tidak ada punya keturunan dan tidak ada yang menyerupai. Dia menyerupai manusia. Karena Tuhan itu keturunan yang dimaksudnya itu gimana dulu? Ini kan bukan manusia. Yang kita bicarakan bukan manusia ini, Tuhan Maha Kuasa. Tapi dia menggunakan teknologi manusia. Terus Yesus sendiri bilang, akulah Yesus orang Nazaret. Di situ dikatakan orang. Tahu nggak orang itu apa? Iya, terus kenapa kita repot-repot harus debat kalau Anda sendiri mengakui bahwasanya memang dia orang? Ya kan dia datang jadi orang, lahir. Ada tanggal lahirnya. Ya, berarti saya sama dong dengan Yesus. Saya sama dong. Ada mamanya. Iya. Nah, saya sama dong dengan dia. Berarti
Orang dia. Berarti saya boleh disetarakan dengan Yesus karena kan saya juga punya bapak, saya juga punya mama, saya punya tanggal lahir, saya punya hari kapan saya lahir. Berarti saya setara dong dengan Yesus. Yesus, Ya, Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. berarti saya setara dan saya setara dong dengan Yesus. Karena kan Yesus punya bapak, punya mama, punya tanggal lahir. Ya saya juga Itu punya. baca lagi profil tentang Yesus yang lebih jelas lagi di Alkitab. Baru pikir-pikir lah, bisa nggak Anda? Muter-muter. Tapi yang jelas kan pribadinya sudah beda. Janganlah kau bilang bisa nggak jadi. Berarti konteksnya ya saya setara dengan dia dong. Kan Anda bilang tadi Lahirnya dia baru punya bapak, dia sekarang punya ini. mama, dia punya tanggal. Ya saya juga bisa seperti itu dong. Berarti saya setara dengan Yesus. Karena saya punya bapak pertama, saya punya mama. Nah, saya juga lahir dari rahim ibu. Yesus juga lahir dari Juma Junior. Kenapa? Boleh saya tanya dulu? Kenapa? Kau sudah sunat? Saya cewek. Ada. Kenapa tidak sunat? Saya kalau cewek itu bukan sunat sih, tapi gimana ya? Aduh malu sih kalau bahas itu. Janganlah sama cewek kamu tanya. Tidak Kamu usah malu kali, anak gadis loh. Itu sunnah. Itu Itu udah itu ya. Bintang Timur, aku pesan sama kamu ya. Tolong jaga mulutmu ya. Jangan sampai aku marah ya. Maaf kalau begitu. Kami Maaf. di Islam itu nggak biasa begitu ya. Ya, jangan sampai saya marah. Ya. Gini, Anda tidak menjaga kerukunan. Maaf, lanjut. Oke, jadi seperti itu. Jadi begini loh, Juma Junior, banyak yang tidak bisa kita bicarakan jadinya ya. Pertama kata Esa kita nggak sepakat. Ternyata tidak bisa lagi Yahweh dibilang Esa karena sudah dia punya anak, walaupun bukan karena punya istri dia punya anak, enggak ya. Ya, berarti kalau kan saya itu kan berdiri sendiri. Kalau dia punya anak, berarti dia mau berkontribusi dalam pembagian gen atau pembagian genetik sifat. Tuh kan? Itulah kita jadi nggak sepakat. Jadi begini loh maksudnya, Yahweh itu punya anak, tapi bukan anak karena hasil dari hubungan suami istri kayak kita manusia, enggak. Diperanakkan menurut roh. Itu hanya sebenarnya meminjam istilah manusia, biar manusia paham seberapa penting posisi Yesus ini di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak usah kemana-mana. Tadi Bang Herman bilang. Ntar dulu sebelum panjang lebar, begini loh, kayak kamu punya anak tunggal. Seperti itulah posisi Yesus di mata Tuhan Sang Pencipta. Anak tunggal satu-satunya dikasihinya. Kira-kira seperti itu. Ya, Yesus punya meminjam terminologi manusia. Nah, Yesus punya saudara nggak di dunia? Itu logika secara pemikiran dia. Bukan saya Tuhan Mesias. Enggak, tadi udah sepakat. Yesus nggak boleh disematkan kata Tuhan. Konsisten dong. Jangan capek loh diskusi kayak gitu. Ingat, nggak boleh Anda menyematkan kata Tuhan kepada Yesus. Karena dia bukan yang Maha Kuasa. Kalau berarti Yesus kalau seperti itu, Tuhan Mesias Anda tidak Yesus betul. Berarti ya pesan saya kepada orang-orang Kristen. Betul. Gini, pesan saya jangan menyematkan Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, kan saya yang mengatakan itu tadi, kita yang udah sepakat tadi itu kan definisi. Iya, berarti udah jelas dong umat-umat Kristen nggak boleh mengatakan bahwasanya Yesus itu terserah mereka lah, mana boleh saya paksakan. Kan mereka baca Alkitab LAI, gini aja, suruh aja orang LAI, hapus kata Tuhan, hapus kata Allah, suruh LAI, baru nanti orang Kristen ngikut. Ya, berarti udah nggak usah kemana-mana, udah jelas kan Yesus itu bukan Tuhan. Bukan nggak kemana-mana, kan kamu yang memulai kan. Iya, udah jelas. Boleh orang Kristen. Udah jelas. Baca Alkitab LAI. Iya, kata Tuhan itu pertama kali orang LAI itu yang bikin loh, di Alkitab pertama kali ditemukan. Ya, berarti sudah sepakat antara aku dan kamu nih. Antara aku dan kamu, Bang. Udah sepakat kan kita kalau Yesus itu bukan Tuhan. Saya jangan sematkan kata Tuhan kepada Yesus. Biar nggak capek saya nanti. Karena Yesus yang pantas tuh disematkan ya, dia itu utusan. Ya utusan tapi bukan hanya utusan. Udah sepakat tuh. Berarti udah dong. Dia utusan yang berkuasa di surga dan di bumi. Nah gitu loh.
Gimana? utusan berkuasa penuh gitu lah. Sekarang Kira-kira. ganti aja lah, ganti Bintang Timur lah lawannya lah. Dia aja lah Iya. pusing. Bintang Timur jawab dulu pertanyaan-pertanyaan Jumba. Nah. Ayo Junior. Saya kalau saya mau ngomong, mestinya Bapak Buaya Sakur tuh hidup lagi dulu lah, begitu. Maksudnya? Mau Sial dia ngapain? sudah meninggal. Mau ngapain si Sakur hidup lagi? Mau ngapain dia? Ya, mau berbicara dengan saya. Moga-moga dia sudah bangkit. Jangan ngadi-ngadi. Buya Sakur itu bukan Tuhan yang bisa hidup lagi ngobrol gitu. Parah lu ah. Mau dituhanin juga. Sama saya bilang. Saya tidak boleh pakai kata seumpama. Silakan Bang Haji. Nah, dari tadi kan apa nih mau ditanya apa mau nanya nih? Tadi kan udah kelar, Yesus bukan Tuhan udah kelar. Nah, apa cara mau ditanya apa? Yang lain lah ditanya yang lain. Jangan cuma terus, yang lain dulu. Nah, apa kayak mungkin ada pertanyaan yang belum pernah saya dengar gitu loh. Jangan Bang. Nah, saya tanya kasihan, dulu. Sekali saya tanya dulu toh. Bang. Oke, silakan. Jangan pakai kitab kalau jawab saya punya pertanyaan. Pasti tidak ada di kitab. Saya anjurkan. Gimana? Ini dengan hati nurani saja. Kita pakai begitu dengan perasaan kalau jawab saya punya Jangan pertanyaan. cerita, lanjut langsung aja, to the point aja Bang Bintang. Lanjut. Oleh saya pakai dari tadi nih habis juga saya dengar orang. Kok sekali dengar saya lama-lama juga tahu. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan manusia? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Biar ada khalifah di muka bumi ini. Saya pasti jawab pakai kitab itu nah. Oke. Oke, kalau nggak ada di kitab, sebutin aja. Kenapa Allah menciptakan manusia? Jawabannya untuk menunjukkan siapalah yang berkuasa. Udah. Yang lain? Udah sama. Gimana? Apa lagi? Coba Anda sendiri yang jawab. Coba. Apa kau jawab tadi? Saya lupa ingat, ini terlalu pusing sama kepala itu. Anak Ya, udah, nanti musik gua kan menanya. Allahu Akbar. Logika anak-anak galang lihat. Aduh. Iya, Bang Kiki, diam dulu. Silakan. Diulang lagi ini sinyalnya ini merah nih. Silakan Bang Oji. Ya makanya gantian. saya juga kurang dengar. Nah, apa mungkin saya yang tuli kali? Ya udah, ya udah, kan udah dijawab. Gantian gue nanya, gimana? Gimana? Oke, gue nanya ya. Tapi terima gak nih di dalam 2 Samuel 17 nomor 25 di situ kan Yitra itu adalah seorang Ismail diterjemahkan, tetapi dalam original teks itu dituliskan Israel. Nah itu dapat dari mana menerjemahkan? Silakan jawab. Ayo jawab. Katanya kamu gak pernah didengar kan? Nah ini dapatnya dari mana? LAI dapatnya dari mana? Yitra ini diterjemahkan Ismail padahal original teksnya bahasa Ibrani itu Israel. Dapatnya dari mana? Tadi katanya minta pertanyaan yang belum ditanyakan. Nah ini coba jawab. Ya, Assalamualaikum. Sebelum dijawab, izin dulu mau keluar. Lanjut. Intinya kesimpulannya, Yesus itu bukan Tuhan. Udah izin dulu mau ini apa? Iya, kamu menang deh. Kamu menang. Tepuk tangan dulu ya. Maaf ya kalau untuk Bang Hikman dan Bintang Timur kalau misal ada kata yang kurang sopan ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu deh. Semoga sukses, makin pinter gitu ya. Izin nanti di apa di YouTube kau harus ya. lebih cerdas lagi Semangat tadi, semangat. Terima kasih. Duluan. Ya, sehat-sehat ya Dindaku.
Nah, itu jawab tadi siapa tuh yang minta pertanyaan yang belum ditanyakan? Itu jawab coba. Tadi siapa tuh yang menanyakan atau yang ingin ditanya tuh yang tidak bisa ditanyakan? Coba jawab dong. Kok belum pada diem? Tadi tanya apa Bang Rudi? Ya gini pertanyaannya, di dalam 2 Samuel 17 nomor 25 di situ kan Yitra adalah seorang Ismail, diterjemahkan Ismail, sedangkan bahasa Ibraninya itu ditulis Yisrael. Nah itu LAI dapetnya dari mana? Silakan jawab. Ini saya tidak bisa jawab, Bang Rosi. Nggak bisa jawab. Tadi katanya Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya ingin ditanya yang dia tidak bisa dijawab. Nah ini coba jawab gitu. Gak bisa dijawab juga. Iya kalau saya tidak bisa jawab nah. Ya, berarti jangan suka nantangin seorang gitu. Belum dapat saya inti pertanyaannya. Israel itu dari mana gitu ya? Tahu juga siapa yang bilang tadi itu. Gini gue jelasin dulu ya. Di dalam 2 Samuel 17 nomor 25 itu diterjemahkan Ismail. 2 Samuel 17 nomor 25. Tetapi dalam bahasa original teks bahasa Ibrani itu dituliskan Israel. Nah, LAI mengambil terjemahan Ismail itu dapatnya dari mana? Ismail itu kan nggak perlu terjemahkan, itu memang bahasanya mereka kan, Ibrani itu. Bahasa Ibrani di 2 Samuel 17:25 itu Israel, tetapi LAI menerjemahkan itu Ismail. Itu LAI dapatnya dari mana? Kok bisa menerjemahkan langsung Ismail? Israel jadi Ismail. Israel iya, jadi Ismail. Iya. Kok bisa kayak gitu? Melesetnya nggak tanggung. Nggak ngerti lah saya itu, belum pernah seperti itu. Ya Ismail, Israel ya Israel. Kalau kayak gitu boleh tuh Anda ajukan ke LAI kalau memang betulan itu ada. Saya belum pernah nemu itu. Dapatnya dari mana itu? Melesetnya itu ke kebangetan itu. Kalau Ismail jadi Ismail mungkin gitu kan? Mungkin itu salah ketik. Tapi kalau Ismail jadi Israel jauh sekali. Susah jawabnya tadi itu, susah jawabnya. Iya susah. Mungkin orang LAI itu yang bisa jawab kalau itu ada ya. Ajukan apanya, bukti-buktinya, ininya, seru itu. Nah, berarti nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa jawab kayak gitu. Yang gimana yang pertanyaannya yang berbau teologis lah, jangan yang berbau apa seperti itu kayak salah cetak lah, entah apa gitu. Nah, tadi katanya menanyakan yang belum pernah ditanyakan. Nah, ini belum pernah ditanyakan. Ya maksudnya tadi yang ini lah, yang ada bernuansa teologis lah. Ya udah, silakan kawan-kawan yang ringan-ringan. Kasihan dia nggak bisa jawab dia. Kamu jawab. Ya silakan tuh Bang Daniel, Bang Haikal silakan, Bang Miftah. Ustaz Miftah silakan. Sama saya mah beda kelas ini sama saya nih. Nyimak gitu. Kita turun dulu ya guru-guru. Akhirnya Allah. Kita mau kemana Ustaz? Ya, biasalah persiapan. Oke, siap-siap. Iya. Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agus sama Bang Dedi, assalamualaikum, apa selamat sore nih? Waalaikumsalam, Bos. Iya, yang mana yang selamat sore nih? Dedi apa Agus nih? Saya Agus. Dedi. Oke. Agus. Iya, silakan. Nah, udah pertanyaan ringan-ringan aja nih. Bang Herman. Bang Bintang Timur dulu ditanya dulu. Bang Bintang Timur dulu. Siapa aja nih? Ringan-ringan saja. Iya, yang ringan-ringan. Di dalam Yohanes 1 nomor 1 firman itu adalah Tuhan kan. RAKNO logos. Ya kan? Nah, gue sampai bahasa itu Yunani lah, kasihan.
Nah, firman itu Bahasa Indonesia pada saka mulanya. bang. Rumit ini bahasa apa itu Indonesia sa. Iya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan kan. Betul kan? Di Yohanes 1 nomor 1 kan. Nah, firman ini telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Betul ya? Betul ya. Sebentar ya. Sebentar. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 8, firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Yesus ini menerima firman mana lagi? Ini dasar saya. Mohon didengar, ini dasar saya. Kita kan tadi kan. Ayo silakan Kristen. Bang Oji lagi di mana tuh Bang Oji? Lagi di base camp. Oh, soalnya kedengaran orang lagi diskusi juga. Silakan Iya, dijawab, lagi base camp. Bang Firman. Firman mana lagi yang diterima Yesus? Ya, Yesus itu firman Tuhan. Kok gua bertanya kepada diam semua ini gimana? Makanya gua males ngomong kayak gini nih. Ya udah, tadi aku maunya Bang Bintang Timur yang jawab, tapi ya sudahlah, aku jawab lah ya. Oke, Jadi silakan. kalau saya baca itu di bahasa Inggrisnya ya kan, Yohanes 1 ayat 1 itu ada the-nya, the word. Jadi word itu firman ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan sang firman. Jadi sang firman bersama-sama dengan Elohim, dan sang firman itu juga ya Elohim juga. Tapi kalau di bahasa apanya OJB-nya Alkitab Orthodox Jewish Bible dibilang tidak lain tidak bukan naturally sang firman itu juga Elohim juga, gitulah bahasanya. Jadi sang firman itu gelar dan itu merujuk kepada Yesus. Jadi pada mulanya sudah ada Yesus itu gitu. Dan dahulunya ya bisalah bersama-sama dengan sang Bapa. Dan sang firman itu adalah ya Elohim juga, ilahi juga gitulah. Iya. Nah, jadi pribadi ini sudah ada sebelum dunia ada. Dia yang pertama sekali ada dulu. Sang firman ini, anak tunggalnya ini. Itu maksudnya di sana. Jadi di situ pun sudah terdapat dua pribadi. Kalau bagi saya yang membacanya ya. Kalau bagi yang lain kan ya mungkin beda lagi tafsirannya. Ya, Nah, betul. gitu dia. Jadi firman mana lagi yang diterimanya? Ya firman sang Bapa itulah. Nah, Kan oke. Yesus itu gelarnya firman yang hidup. Artinya Iya. hikmat yang dipunyai Yesus itu berasal dari sang Bapa. Dan 100% sudah dikuasai sang firman, dikuasai sang anak tunggalnya nih. Bagaimana kebijaksanaan Bapaknya gitu loh. Oke. Makanya, Nah, itu berarti dia. kita ganti kata firman ini menjadi Yesus ya. Iya, bisa, itu bisa. Oke. Nah, kita ulangin lagi. Sebab firman sebab Yesus yang telah disampaikan kepada Yesus, ya kan? Firman yang telah engkau sampaikan nih, firman yang telah Bapak sampaikan ke Yesus, yang telah sampaikan kepada Yesus, telah Yesus terima. Nah, Yesus mana lagi ini? Di dalam Yohanes 7:8. Di dalam Matius 11:25. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 kan pakai kata dia, the word. Iya. Sang firman. Kalau di apa tadi, dan firman yang kamu terima bukan sang firman dibilangnya di ayat itu. Coba buka ayatnya. bukan berfirman, tapi firman. Iya, tapi bukan sang firman kan? Sampaikan kepadaku. Iya, dan firman yang telah engkau berikan kepadaku bukan sang firman yang telah engkau berikan padaku bukan gitu bunyinya. Selamat pagi siang. Ya, Selamat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dilanjut. Jadi kita lanjutkan ya. Begitu apa Bang Roji. Coba firman yang telah engkau berikan kepadaku. Coba buka ayatnya bagaimana? Kalau perlu buka versi bahasa Inggrisnya biar kita lihat. Gak ada kata Bahasa Inggrisnya itu the word. The word itu kalau di bahasa Indonesia kan itu bukan firman. Dan firman yang telah engkau berikan kepadaku. Bukan. Jadi bahasa kalau Yohanes 1:1 kalau yang firman yang telah berikan padaku itu betul. Tetapi kalau Yohanes 1:1 dia adalah firman itu salah.
Salah terjemahan. Udah tuh, udah lanjut dah. Karena KJV menyebutnya itu adalah the word. Kalau the word kita translate ke bahasa Indonesia, the word itu artinya kata, bukan firman. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan dan Yesus itu bukan perkataan Tuhan. Jadi Yesus itu bukan firman tetapi kata. Seperti yang KJV katakan. Dan juga bahasa orisinilnya juga begitu. Bahasa orisinilnya nggak bilang firman itu kata itu. Tuh gimana tuh Bang Irman tuh? Ya, apa mau saya bilang? Kalau dia bilang kata Nanti aja ya rancu. sudah lah. Berarti kan nggak ada makna kan? Kalau cuma kata kan itu nggak ada makna. Kata apa kata? Itu kata itu namanya itu sebuah kata benda, kata. Iya. Itu kata benda. Begini Dan loh, kata kalau- itu kalau adalah Tuhan. Firman itu Bukan kan firman, asal firman itu katanya dari perkataan the Tuhan. Far. Kata itu bukan perkataan Tuhan. Iya kan kalau perkataan Tuhan itu kan bukan perkataan kosong. Itu kan artinya hikmat Tuhan, kebijaksanaan Iya. Tuhan. Jadi kita Iya, titik tapi beratnya di Yesus itu sana. bukan Yesus itu bukan perkataan Tuhan. Yesus karena firman, arti daripada firman itu adalah perkataan Tuhan. Jadi seakan-akan Yesus itu perkataan Tuhan. Jadi rancu kalau orang bilang, "Ini kok perkataan Tuhan, Yesus itu kok perkataan Tuhan?" Bukan, Yesus bukan perkataan Tuhan. Itu jadi masalah. Iya kan itu kan gelar. Ya, izin. Iya, gelar. Memang Yesus bukan perkataan Tuhan. Yesus itu pribadi sendiri gitu loh. Pribadi sendiri dia, pribadi. Betul. Pokoknya yang jelas itu Yesus Beginilah. bukan firman. Oke, silakan dilanjut. Ya, Yesus bukan firman, tapi dia digelari sang firman. Kenapa dia digelari sang firman? Kalau pemahaman saya, karena Yesus ini istilahnya dia sudah Ya, waalaikumsalam Dalam. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Muhammad. Yesus Silakan, ini Pak sudah menguasai semua hikmat sang Bapa itu, gitu loh. Itu. Jadi digelarilah dia sang firman. Begitu menurut saya. Jadi betul dia bukan firman itu, dia bukan. Ya Yesus sendiri. Tapi karena dia menguasai hikmat sang Bapa, maka digelarilah dia sang firman, gitu loh. Digelari, gelarnya itu. Nah, firman itu sendiri kan hikmat, perkataan, tapi karena dia perkataan Tuhan berarti hikmat dong kan? Bang Hikmat. Herman, ini Amanitra Zebua marah sama Bang Herman nih, bro. Jangan kau bahas Alkitab Kristen, kau masih anak-anak katanya. Gimana itu? Ya nggak masalah lah. Nggak masalah. Naiklah dia kalau kayak gitu, dia yang menjelaskan kan. Kalau cuman protes dia jangan bahas Alkitab. Jadi maksudnya Alkitab itu cuman milik nenek moyangnya aja, nggak bisa dibahas orang lain. Ada aja. Kalau Kristen ya berhak dong bahas Alkitab, ya kan? Masa tak bisa dibahas? Jadi kita percayakan aja sama pendeta-pendeta itu. Emang yakin pendeta itu semua lurus? Bisa saja itu antikris, ya kan? Bisa saja. Iya, kita nggak menuduh ya Bang Herman ya, bisa saja. Iya. Ada aja oknum kan antikris yang menyusup salah satu di antara mereka itu. Jadi ketika kita mengulas tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita nggak dikasih hak. Enggak, itu hanya urusan kami karena kami lebih pintar katanya kan. Iya. Mana ada ceritanya seperti itu. Martin Luther aja udah bilang, kembali ke Alkitab. Artinya doktrin-doktrin itu tinggalkan. Boleh kalau doktrinnya betul, oke. Tapi kalau doktrinnya nggak sesuai Alkitab, ya tinggalkan, ngapain dipertahankan. Ya kan? Bagi oneness mungkin oneness itu lebih cocok bagi mereka. Nyaman mereka dengan paham oneness. Tapi kalau saya nggak nyaman dengan paham oneness. Kalau paham oneness saya pakai, Alkitab ini saya bakar jadinya. Nggak guna. Jadi saya tinggalkan semua doktrin, saya baca Alkitab apa adanya. Dan saya menikmatinya. Gitu. Jadi menarik Alkitabnya. Coba kalau doktrin yang banyak di kepala saya. Jadi buku sampah. Baru dia jadinya. izin host, izin balik ya, izin balik host, mau pulang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kemana? Waalaikumsalam Mau balik gua, bini nungguin. Ya, Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bejo. Waalaikumsalam. Bang Glenn, silakan lanjutkan Bang Itu, Glenn. ada tuh, Oten tuh. Kenapa? Halo, Bang Glenn. Lanjut. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain Sehat Bang Glenn? Kirain Oten. Alhamdulillah sehat. Jadi ya gitu ya. Kalau dibilang firman ya itu kata benda. Tapi kalau sang firman saya sudah menerjemahkannya sebagai merujuk kepada Yesus. Begitu Bang Denny ya.
Kaidah de jadi sang itu dari mana dapatnya bang? Dari sekolah mana bang? Ah itulah intuisi lah, intuisi. Panjang nanti saya menjelaskannya ya kan? Enggak, sejak kapan kita bisa translate sesuatu pakai intuisi bang? Ya intuisi aja. Ya nggak bisa lah, kalau namanya penerjemahan ada ilmunya bang, bukan intuisi bang. Nggak Ya masalah. bukan, kalau penerjemahan pakai intuisi nggak pernah ada sekolah sastra bang. Iya, nggak masalah lah. Ya Itu yang bukan, paling cocok. Itu yang paling cocok. Sesuatu yang ada aliran ilmunya, ada akidah ilmunya, jangan pakai intuisi bang. Sesuai ilmunya lah. Ya bukan ya sudah bang, ini pelajaran, bukan ya sudah saja, nggak bisa ya sudah saja dalam kita berilmu bang. Ya sudah, kalau D itu nggak bisa dibikin jadi gelar seseorang, the ini gelar nggak bisa menurutmu ya sudah. Tapi menurut saya Nggak the bisa word begitu. itu merujuk kepada pribadi, itu udah gelar Tidak dia bisa jadinya. menurut saya kalau ada kaidah ilmunya bang. Sejak kapan boleh menurut saya Oh, pada ya kaidah sudahlah. ilmunya? Ya kalau menurut saya bahasa Inggrisnya beach kita bilang jadi germo kan nggak bisa bang. Tetap aja ada arti bahasa Indonesianya kan. Nggak bisa kita terjemahkan secara pribadi. Ada aturannya, ada terjemahannya. Nggak bisa kita intuisi kalau namanya penerjemahan. Jadi semua itu ada ilmunya ya Bang Glenn ya? Ada ilmunya. Membedakan book dan the book aja kita harus tahu bedanya apa. Kita ngomong sama-sama buku, the book juga buku, tapi bedanya apa? Beda konteksnya apa? Kita harus tahu.